mesinnya itu 60 juta atau 70 juta itu sampai 80-an juta. Yang jadi masalah sekarang itu kan banyak gitu, semua dipajaki tanda kutip gitu. Tapi banyak terjadi di apa pemberitaan itu para pegawai pajak itu kehidupannya itu Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama Misrani. Kami di sini dari podcast Mabar akan mewawancarai Pak Umar sebagai Ketua Gelora dan sebagai salah satu pemerhati bank. Hari ini akan menanyakan beberapa hal kepada beliau biar teman-teman semua dan terutama saya paham ya bagaimana alur kita ini berbisnis sesuai dengan agama, sesuai dengan negara juga. Jadi kadang kita ini terlalu banyak mementingkan agama, tapi kadang kok kurang memperhatikan tentang negara. Ada beberapa hal yang mungkin kelewat batas gitu-gitu ya. Dan bagaimana kalau di sini biar imbang gitu loh Pak. Bagaimana kita jalannya, gimana kita akan berproses menimbang-nimbangnya di sisi apa aja gitu ya Pak. Jadi saya pengen mengawali ini dulu kan, saya pernah bertanya sama sampean pas zaman-zaman mungkin 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu begini di komunitas itu pas masih di Majasto ya, sempat tanya Pak, saya ini pengen haji nih gimana gitu kan. Dulu kan masih ada tabungan dan dulu memilih haji atau berbisnis. Dan kalau dulu kan saya memilih untuk berbisnis dan alhamdulillah bisnisnya kurang lancar gitu ya. Jadi makanya di situ sekarang coba bertanya ulang dan zaman dulu itu kayak kan nggak ketemu Pak, dan mungkin sampean juga kurang banyak memberi masukan dan apa gitu ya. Kalau sekarang kan insya Allah nanti lebih banyak tanyanya dan semoga lebih paham lah gimana jalannya dan bagaimana alur-alurnya itu kan. Kemarin sebelum sama sampean sudah tanya beberapa teman yang memang selevel, maksudnya dalam bisnis dan masih seumuran, mungkin lebih relate ya, saya aku lebih paham Pak. Biasanya nek sama yang lebih tua itu susah, bukan gimana gitu kan. Jadi sebelum saya tanya ke yang lebih sepuh, jadi saya menanyakan lebih muda sih. Nanti biar kalau tanya yang lebih sepuh ini aku bisa menerimanya dan mungkin bisa tak ceritakan ulang ke teman-teman yang mungkin seumuranku gitu loh Pak. Gitu. Gitu terus kan kemarin kurang bagus. Terus kemarin kan pas itu sempat ketemu di bisnis saya yang lalu, ketemu hal ya yang nggak bayar lah, nggak apa gitu kan banyak, dan termasuk oknum ya, kita ngomongnya oknum Pak ya, yang sering-sering ikut kajian gitu ya, nggak 1-2 orang Pak. Jadi kadang aku mikirnya apa ya, orang-orang ini gini semua Pak, padahal ya beragama gitu loh Pak. Gitu makanya dari situ mungkin ada yang mungkin di pemahamanku yang salah atau di apaku yang salah, mungkin bisa nanti dijelaskan. Terus kalau yang kedua itu soal bisnis yang bordir. Misalnya bordir kan ada bajakannya, ada aplikasi bajakannya. Terus sablon itu bukan aplikasi sih, kalau sablon itu kayak kemarin aku tanya sama teman-teman itu, nanti kan tangannya ini kena kayak pokoknya bahan kimia lah kan, nutupi tangan. Nanti kalau wudhu kurang kurang bersih, nggak nyampe kulit gitu kan, bilangnya nggak sah. Terus kalau dipajak kan pernah dengar juga bahwa itu haram atau bagaimana, apa subhat kurang jelas sih Pak. Yang jelas begitulah. Jadi bagaimana sih menyikapi itu semua Pak? Ya, selamat pagi untuk Mas Rani di podcast Mabar. Iya. Lama nih kita nggak ngobrol. Iya.
ya terkait dari apa yang dimaksudkan Mas Israni tadi, mungkin apa ya, untuk penyikapannya gitu ya, penyikapan terkait dari ilmu dan penerapannya di bisnis kalau kalau sisi hukum ya fikih itu, mohon maaf ini saya bukan kapasitasnya untuk membicarakan soal fikih ya. Cuman share aja pengalaman ataupun ini konsep pemikiran saya terkait hal itu gitu ya. Jadi bukan satu apa legitimasi atau referensi yang tepat dan pas jika menanyakan soal fikih. Soalnya kalau soal fikih atau hukum ya, hukum tentang tadi bagaimana tentang riba, bagaimana tentang penyikapan hal itu tentang pajak ya kan, terus bagaimana usaha bordil dengan apa tadi, pajakan itu kalau disinkronkan dengan muamalah atau yang terkait dengan hukum-hukum Islam, itu lebih baiknya nanti ditanyakan kepada yang memang pakar fikih itu ya, pakar fikih. Jadi kalau saya sih menyikapinya pertama terkait tadi apa bajakan maksudnya software bajakan. Kalau software bajakan itu kan bahasanya kan, kalau kita sebenarnya software itu kalau kita pakai di komputer, ada aplikasi itu harusnya beli ke yang buatnya gitu kan. Tapi karena orang Indonesia ini pinter dan cerdas, bisa mengakali itu biar nggak beli tapi bisa pakai aplikasi itu gitu. Jadi kemarin kalau aku cerita sama teman-teman yang mungkin seumur kan lebih paham tentang software itu dan mungkin ilmunya juga tahu dikit lah soal agamanya gitu. Kalau bahasanya kan ini pakai barang tapi nggak beli, padahal dia jual, kan kayak nyolong gitu loh Pak, bahasanya gitu. Nah jadi bahasanya ya itu jadinya kan nyolong, jadinya haram gitu Pak. Terus kalau kemarin sih ngomongnya, kalau beberapa teman tanya kan, ada yang ngomong ya kalau bisa hindari gitu kan. Ada juga yang ngomong ya selama kita nggak bisa mencari yang bagus, yang halal, yang original, kita ya gunakan dulu semampunya gitu sih Pak. Ya ini coba kita obrolin satu persatu ya. Nah, ini terkait yang satu ini dulu apa? Software pajakan. Itu berarti terkait teknis pembuatan gitu. Pembuatan. Kalau software itu kan biasanya sudah ada kayak Windows itu kan sebenarnya. Itu betul softwarenya itu. Tapi itu kan untuk sebuah pekerjaan gitu kan. Untuk pekerjaan. Jadi desain ya. Untuk desain. Nah, karena itu kan berarti terkait dengan hak cipta ya. Hak cipta. Merek atau hak cipta. Jadi kalau memang lebih bisa kita mencari alternatif yang lain, artinya kita bisa berinovasi. Yang penting tujuan kita untuk mengerjakan satu pekerjaan yang kita harus kerjakan itu dengan alternatif itu bisa kita capai gitu. Kita lebih baik memakai alternatif inovasi yang lain, tidak memakai yang memang harus kalau hak cipta itu kan otomatis harus izin dulu gitu kan, dengan pemilik patennya. Nah, karena itu mungkin ribet ya, sementara mungkin pekerjaan ini menuntut untuk segera dikerjakan gitu kan. Nah itu kan berarti memang kita harus lebih inovatif lagi, artinya mencari satu terobosan yang bisa menggunakan kepiawaian kita untuk bisa
menghasilkan pekerjaan itu tanpa harus menggunakan tadi software yang semestinya memang kalau kita memakainya itu harus berizin dan yang lainnya itu. Jadi kalau bisa ya memang sebenarnya banyak sih alternatif yang lain itu, tinggal kitanya saja untuk bisa mendapatkan atau mengeksplor lagi untuk mendapatkan sesuatu yang inovatif itu. Sudah mencoba belum Mas untuk mencoba alternatif lain misalnya, kemarin tapi kan, untuk tujuan yang sama tapi dengan jalan yang lain misalnya? Sudah ada beberapa aplikasi lain yang saya coba install sendiri dan saya instalkan ke misalnya tempat komputer apa counter gitu, tapi nggak bisa Pak, rata-rata itu karena itu aplikasi, bahkan di counter komputer pun aplikasi yang Wilcom itu kan aplikasi standar orang bordir, itu aja jarang yang bisa, apalagi aplikasi yang lain. Kalau misalnya kayak Corel, kayak Photoshop itu kan rata-rata di counter komputer itu kan rata-rata bisa. Nah kalau Wilcom itu aja saya tanya 3 tempat, cuma di Weru yang ya di daerah Weru sana Kelir sana yang bisa, yang daerah Tawangsari itu udah tempat malah nggak bisa. Terus ya counter-counter biasa itu rata-rata ya nggak bisa Pak. Dan kalau kemarin aku nyoba sendiri ya susah sebenarnya. Ada di YouTube itu ada tutorialnya yang gratis, itu free kan ada, tapi install sendiri ya nggak bisa Pak. Terus ya tak coba tak pasrah ke yang counter itu, ya akhirnya kayak muntah dilakukan apa enggak ya, jawabannya nggak bisa Mas gitu. Karena mungkin sulit ya. Nah itu kalau misalnya pakai yang legal itu kendalanya apa Mas? Mahal. Iya, sama mesinnya aja mahal. Itu misalnya mesinnya itu 60 juta atau 70 juta, itu sampai 80-an juta. Dan itu jalurnya pun susah. Dulu aku sempat nelusur gitu, kasihnya ini nggak baca kanan, yang ini aja Pak, yang ini betul, yang sudah krek-krekan bahasanya gitu. Dan ya setelah ketemu yang itu kan di luar Pak, langsung vendornya di Jepang atau gimana itu. Udah bahasa Inggris, nanti bayarnya pun susah. Misalnya mau bayar itu pakai PayPal, kalau enggak pakai bank pokoknya mungkin bank luar negeri gitu loh. Ya sesusah itulah pokoknya nyarinya. Udah sempat beberapa kali tak telusuri. Itu apa semua pengusaha bordiran juga melakukan itu, maksudnya menggunakan yang legal itu atau juga memakai inovasi lain? Ya pakai yang crack itu rata-rata. Sama berarti kan, artinya kan pengusaha yang lainnya pun melakukan hal sama karena terkendala dengan ya tadi ya kos mahal, kemudian izinnya juga rumit gitu kan. Ya itu ya. Nah itu kalau hak paten itu memang sih. Suruh pernah sharing ke teman yang lain, pengusaha yang lain itu misalnya sudah pernah di komplain dengan pemilik hak paten atau belum pernah gitu? Kalau hak patennya dari sananya enggak, ya kalau selama ini ya enggak sama. Gini jalurnya itu jauh Pak. Saya ini misalnya ada beberapa step, dan misalnya aku ketemu yang orang perusahaannya asli di Indonesia itu aja belum ada gitu loh. Jadi ya pure masih di sana. Misalnya kayak Windows kan mungkin di pusatnya di Jakarta situ ada, tapi kan kalau Wilcom ini kayaknya nggak ada gitu. Misalnya dan kayak Windows kan ranknya masih sejutaan di bawah UMR lah, ada itu Pak, sudah setengah gitu ada. Misalnya kalau mau beli pun ya kalau memang niat betul-betul niat bisa dengan segitu lah. Ini 80 juta Pak, aku yang paling sempat tahu harganya itu segitu, pokoknya dari harga dolar tak kurs sekitar segitu. Ya itu butuh lebih detail lagi, tanya ke yang memang bidangnya terkait hak cipta dan
ya itu kalau saya sih mending memang, tapi mengharuskan ya itu mengharuskan untuk produksi jalan terus kan. Nah, itu desain kalau ada orang pesen harus desain dulu baru masuk produksi gitu. Gitu. Ya, coba itu Mas, kalau saran saya sih sharing ke ke sama pengusaha yang sejenis ya, yang lain yang sudah jalan. Tapi kalau masalah hak cipta itu hanya saya mengatakan hanya sebatas administrasi ya, administrasi legal. Itu menjadi problem ketika nanti sudah besar biasanya. Sudah perusahaan jenengan itu kalau sudah besar dan mengancam mungkin kredibilitas dari pemilik software tadi, lah itu biasanya baru ada semacam komplain. Tapi kalau masih sebatas untuk UMKM kecil hanya untuk berjalan dengan omset minimal berapa, itu saya kira belum jadi masalah dan nggak apa-apa sepertinya. Kalau saya nggak apa-apa untuk bisa dijalankan, karena memang kita kan masih di level UMKM hanya untuk usaha kecil, jadi tidak ingin mengembangkan mungkin. Nah, ketika nanti misalnya usaha kecil ini berkembang menjadi lebih besar misalnya, nah itu bisa jadi dipertimbangkan untuk secara legal untuk memenuhi kepatuhan akan software dan hak paten itu. Kalau saya sih itu prinsipnya. Kalau ini kan levelnya kan masih hanya untuk urusan untuk urusan pekerjaan dan biar pekerjaan itu bisa jalan gitu kan. Masih sebatas itu dengan keuntungan yang belum bisa dikatakan besar lah. Saya kira masih dalam tanda kutip ditoleransi gitu, ditoleransi. Oke. Untuk itu makasih Pak. Terus yang lanjut tadi yang misalnya sablon. Kalau yang sablon itu kan bahasanya kalau kemarin ya itu nanti tangannya kotor, terus kalau nanti kan udah terlapis sama minyak, dan kalau buat wudhu nggak menurut sah apa-apanya itu loh Pak gitu. Nah itu gimana Pak? Ya itu ada. Tapi ini ya sekali lagi saya bukan bukan bidangnya fikih ya, bukan. Kita cuma bicara pengalaman kita dan cara menyikapinya tentang hal-hal gitu loh Pak. Kalau kita dapat referensi ataupun kita mencoba explore mencari terkait permasalahan kayak gitu dengan sumber-sumber para ulama gitu, misalnya UAS atau ulama-ulama yang lain, itu kemarin saya melihat itu ini dalam masuk kategori darurat, artinya itu dibolehkan karena memang pekerjaan itu mengharuskan dia melakukan itu gitu. Kayak misalnya gini, yang dicontohkan beberapa dai ulama, umat muslim, seorang muslim bekerja di negara yang mayoritas tidak muslim, misalnya di Jepang atau di Cina misalnya kan. Nah itu pekerjaan seorang muslim ini mengharuskan dia bergelut dengan sesuatu yang oleh kaidah Islam itu diharamkan. Misalnya delalah dapat pekerjaan di negara yang mayoritas bukan muslim itu ternak tapi misalnya itu kan mau tidak mau gimana, dia karena tuntutan hidup harus bekerja untuk melayani ternak sapi misalnya kan. Itu kan sesuatu yang darurat, ya kan. Kalau dia tidak kerja nanti keluarga nggak bisa makan, ya kan.
Tapi kalau pekerjaan yang dia dapat baru itu gitu. Nah, nah itu ada kaidah, itu berarti lagi dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat itu penyikapannya bisa satu, dia menyiapkan diri sambil bekerja di tempat itu, menyiapkan diri untuk nanti berpindah, untuk tidak bekerja di situ gitu. Tapi di situ hanya untuk menyiapkan diri, karena apa ya, mau di apa pekerjaan yang seperti itu terus, misalnya di ternak babi dan lain-lain itu, dia harus mempunyai kesiapan mental, kesiapan pikiran untuk menyiapkan satu saat dia harus punya pekerjaan lain selain di situ. Itu pertama. Yang kedua, memaksimalkan untuk bagaimana di dalam pekerjaannya itu dia menghindar secara maksimal untuk tidak untuk tidak bergelut di situ itu dengan menghindari ini agak sulit saya membahasakannya. Jadi kalau tadi di sablon ya, di sablon itu saya kira masih itu memang tidak bisa tintanya itu kalau dibersihkan gitu. Ya, saya bersihnya itu ya kadang kalau sudah memang terjun di kuku-kukunya ini aja masih nanti nempel, nempel gitu. Itu sudah pakai sarung tangan? Belum sih, kalau biasanya memang nggak pakai sarung tangan. Nah itu masih sebenarnya masih bisa disiasati kan, disiasati dengan sarung tangan yang plastik gitu kan. Kemungkinan bisa sih. Nah, yang plastik yang itu loh, yang di medis itu kan sebenarnya bisa untuk meningkatkan itu. Dicoba dulu alternatif itu. Tapi ya itu maksudnya yang saya mau katakan tapi sulit membahasakan tadi, itu diusahakan untuk mencari solusi yang praktis dulu. Jadi kalau tadi masalah misalnya tinta misalnya, ya bagaimana dengan usaha untuk agar tinta itu tidak bisa menempel di kulit, dengan sarung tangan yang untuk medis itu biasanya kan lebih kuat itu daripada bukan sarung tangan plastik yang untuk itu loh ya, yang kemarin kayak di rumah makan karena terkait COVID kan dulu kan. Itu kan lembek itu plastiknya, tapi yang itu kan jauh lebih bisa leluasa juga untuk pergerakan tangan, itu lebih bisa leluasa. Kalau yang plastik biasa itu kan pertama mudah sobek ya, kedua kurang bisa leluasa kayak untuk pekerjaan di sablon ya tadi. Iya, sablon. Ya itu juga bisa dicoba dulu, itu coba untuk alternatif sarung tangan plastik yang ada di apotek itu. Itu. Nah, terus yang terkait riba tadi Pak, kan kalau yang riba itu kan banyak orang nanti kalau kita ngomong soal riba, dan rata-rata kalau kayak di grup kemarin kan, di grup WA itu ada sedikit yang memang agak menjelaskan tapi kadang salah tanggap dan jadinya agak panas Pak. Padahal kalau kita ini yang misalnya ketemu kan sebenarnya agak santai gitu. Nah itu sebenarnya gimana kita menyikapi kan, nanti kalau yang orang ngomongnya kan gini, kalau ngomong riba ya semua itu riba, misalnya uang kan ya hasil dari bank yang hasil dari bunga bank yang riba juga, dan uang kan nggak ada, ya banyak gitu-gitulah Pak. Sebenarnya kita ini menyikapinya seperti apa sih gitu Pak? Ya, memang kalau riba itu masih debatable gitu, masih artinya masih banyak pemikiran atau pendapat yang berbeda ya antara satu dengan yang lain.
banyak yang mengatakan riba memang haram gitu. Tapi pada kenyataannya memang sistem itu mayoritas, artinya semua lembaga pembiayaan itu kan memang tanda kutip pasti mengambil dari bagi hasil gitu kan istilahnya. Gimana, hanya istilah memang kalau sepengetahuan saya antara riba dan tidak itu hanya ada di akadnya kan, di akadnya. Jadi bisa jadi yang tanda kutip sepertinya syariah itu bagi hasilnya itu malah lebih banyak gitu ya, bahasanya lebih banyak gitu ya. Itu kan kalau di pengusaha kecil kan kadang malah memberatkan ya kan. Sementara di yang konvensional itu kan malah ringan sekali bunganya gitu, istilahnya kan bunga. Misalnya di BRI, KUR dan lain-lain itu kan kecil-kecil aja bunganya. Nah, yang membedakan riba itu haram dan tidak itu hanya di akadnya. Kalau saya prinsip gini kok, sejauh kedua belah pihak itu tidak ada paksaan, artinya saling memang membutuhkan dan saling membutuhkan dan tidak memberatkan gitu, itu sepertinya masih bisa dijalankan. Cuman kembali lagi pemikiran atau pendapat tentang haram dan halal terkait riba itu memang panjang ya, dan itu kayaknya abada. Jadi Kak Sumben itu sebenarnya yang silang pendapat terkait itu mesti ada ya. Tetap ada. Makanya kita menyikapinya ya. Benar. Yang pertama, yang jelas sekali prinsipnya untuk pengusaha ya, untuk pengusaha pemula dan lain-lain. Untuk pembiayaan kan biasanya kan kalau pengusaha menengah kecil itu kan kendalanya modal. Iya. Sementara modal ini kalau kita mendapatkannya untuk dengan cara mengumpulkan dulu kan nggak mungkin, waktunya pasti lama, susah. Nah, biasanya kan memang jalannya itu ke pembiayaan itu, dan pembiayaan itu ada dua tadi, ada yang logonya syariah itu, tapi ada beberapa mungkin hanya labelnya saja syariah, tapi pada kenyataannya hampir sama gitu. Di operasionalnya itu hampir sama. Tapi ada juga yang memang murni syariah, murni syariah, yang mendekati lah, mendekati. Ada di lembaga keuangan di mana itu? Rugi. Apa itu ya? Itu kayaknya lebih mendekati lah. Jadi cuman ya memang itu kesannya itu kalau kita mengajukan pembiayaan di yang syariah itu kesannya atau yang kita rasakan itu mungkin agak praktis gitu loh, ribet. Agak ribet. Misalnya kita butuh modal, nah nanti dibelanjakan dulu oleh sana gitu kan biasanya. Satunya di kredit tuh. Jadi tidak efektif, tidak leluasa. Tapi mungkin kaedahnya memang seperti itu. Kaedahnya mungkin memang seperti itu di syariah. Jadi gimana ya? Memang ada di posisi sekarang itu serba bikin kita agak sedikit bingung gitu loh. Sedikit bingung. Sebenarnya yang syariah, yang riba murni, yang sesuai Islam itu yang seperti apa itu jadi ada pertanyaan-pertanyaan muncul dalam hati para pengusaha kecil itu, yang seperti apa. Kemudian yang konvensional jelas ya, konvensional jelas sistemnya dan praktisnya itu kan lebih bisa dirasakan para pencari modal gitu. Jadi akan tetapi ya kembali lagi
persikapan. Ya kalau saya sih sepanjang tidak memberatkan kedua belah pihak, maksudnya antara yang meminjam dan yang dipinjamkan, yang meminjam dan yang meminjamkan itu kalau tidak ada keberatan dan tidak ada keterpaksaan, ya apa gitu, apa artinya, dan apa ya, bunga atau bagi hasilnya pun bisa bisa dimaklumi lah oleh peminjam gitu. Tapi kalau sudah apa berbunga-bunga kemudian ada denda dan yang lainnya, itu kayaknya memang sudah melewati batas. Karena prinsipnya kan kalau dalam agama kan apapun itu apa-apa yang penting jangan melampaui batas gitu kan. Intinya apapun, minum apapun walaupun halal ini ojo berlebihan, ya yang penting harus jadi patokannya itu yang penting jangan berlebihan. Nah, kalau misalnya mengambil untung dengan bagi hasil yang memberatkan misalnya, karena bagi hasilnya besar itu kan memberatkan meminjam, itu ya itu masuk kategori riba. Kalau saya riba yang penting tidak memberatkan peminjam dan saling mengikhlaskan. Kalau di konvensional kan adanya cuman bagi hasil ya, bagi untung. Tapi bagi rugi itu kan belum ada. Padahal kan pengusaha itu bisa jadi kan juga mengalami kerugian itu, bisa jadi dialami juga. Nah itu kelegoan untuk peminjam ketika peminjam kelegoan yang meminjamkan modal ketika peminjam modal itu gagal misalnya, juga harus ada gitu kalau dalam hukum-hukum syar'i itu. Jadi ternyata usahanya gagal tenan, disurvei ya tenan bener-bener raiso tadi, dan akhirnya belum kesulitan mengembalikan pinjaman kan, ya dimaklumi, kita kasih tempo, kelonggaran, itu kan intinya kan di akord dan komunikasi kan, komunikasi antara peminjam dengan yang meminjamkan. Nah itulah, kalau komunikasi itu baik dan tidak saling memberatkan, ada keikhlasan di sana, itu saya kira itu yang mendekati syar'i. Tapi walaupun akord labelnya syar'i, tapi ketika telat sesasi misalnya sampai debt collector teko sampai denda dan lain-lain, itu kan gimana, artinya itu kan jauh dari nilai-nilai yang bisa meringankan peminjam. Kalau saya seperti itu sih. Ini penyikapan ya. Penyikapan aja ya. Kita hanya berbicara penyikapan loh ya. Bukan menghukumi ya. Bukan menghukumi. Saya bukan ahlinya fikih, bukan ahlinya ahli hukum Islam dan yang lainnya. Hanya penyikapan saja. Soalnya setiap individu kan beda-beda, gitu kan. Cara penyikapannya beda-beda. Jadi saya mungkin bisa memberikan sharing ini, tapi orang lain bisa memberikan sharing yang lain dalam bentuk yang lain. Jadi tinggal penyikapan saja kalau saya. Kedewasaan penyikapan. Oke. Lanjut Pak, yang soal pajak kan, kalau ini saya lebih nggak terlalu paham sih, kan cuma pernah dengar bahwa kalau di hukum misalnya syariah Islam yang beneran itu kan harusnya tanpa pajak, karena sudah ada zakat dan infak gitu Pak. Nah itu kalau yang ngasih pajak itu, yang berurusan pajak itu ya jadinya ikut dosa atau ikut kena haramnya gitu Pak. Menurut sampean gimana penyikapannya? Ya kalau pajak itu kan terkait negara ya. Jadi pendapatan negara. Dan negara kalau memang dalam Islam sudah nggak ada pajak karena ada zakat, infak, sedekah itu kan. Tapi itu jika terkelola di satu negara yang memang menerapkan sistem Islam gitu. Itu sudah cukup dengan zakat, infak, sedekah, kita cukup.
Nah, kalau di negara yang menerapkan sistem bernegara yang bukan Islam, otomatis kan pendapatannya dari pajak itu. Karena warga negara di negara tersebut kan tidak semua Islam, gitu kan. Hukum Islam terkait hukum pajak, hukum zakat, infak, sedekah itu kan hanya ada di Islam, gitu kan. Nah, kalau umat non Muslim misalnya diharuskan dengan zakat kan nggak bisa, nggak pas juga. Nah, makanya itu diterapkanlah hukum pajak itu. Gitu. Kalau sah tidaknya, kalau itu diterapkan di negara yang memang tidak menerapkan hukum Islam, ya nggak apa-apa. Itu memang pajak itu memang harus, gitu loh. Untuk warga negara, untuk semua warga negara memang harus pajak gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang itu kan pajak banyak gitu, semua dipajaki tanda kutip gitu. Tapi banyak terjadi di pemberitaan itu, para pegawai pajak itu kehidupannya itu itu kan jadi masalah gitu. Ya, kan. mungkin arahnya ke sana ya. Artinya kan terus yang mau pajaknya terus mikir gitu kan, aku pajak koyo-koyo, tapi ketika kita membutuhkan fasilitas dan layanan negara kok angel gitu kan. Nah, itu kan masalahnya di situ. Sebenarnya kan bahasanya oknum kan. Nah, oknum kembali lagi ke oknum. Walaupun ya kayak dulu apa itu yang kondang dulu itu pegawai pajak itu sama. Yang siapa Pak? Jajus siapa? Tambunan. Oh iya. Yang sudah di terkait pajak, kemudian di penjara, tapi di Bali bisa di tulan-tulan itu kan. Itu kan Gayus Tambunan. Gayus Tambunan. Nah, itu kan terus para pembayar pajak kan terus jadi mikir kan, ya kita bayar, kemudian misalnya kita bayar pajak rutin, tapi jalan-jalan kita tidak diperbaiki ketika rusak dan lain-lainnya, itu kan juga jadi pemikiran. Walaupun itu bukan salah sistem pajaknya, tapi para pengelola pajaknya itu yang kadang oknumnya itu memang menyimpang. Kadang gitu. bisa vendornya, bisa juga pegawainya juga kan. Betul, ya. Jadi memang oknumnya, kembali lagi oknum. Kalau bicara oknumis di mana-mana pun ada ya. Polisi oknumnya buruk ya banyak. Dokter yang oknumnya menyimpang ya ada, guru yang oknumnya menyimpang juga ada, itu kan banyak. Oknum itu pasti di mana-mana. Hanya penyingkapan saja kalau terkait pajak tadi ya nggak masalah, karena itu memang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara, dan itu memang perangkat untuk mendapatkan pendapatan negara untuk mengatur dan mengelola kehidupan bernegara, itu memang harus dari pajak gitu. Apalagi kita memang negara yang bukan negara Islam yang menerapkan sistem Islam, jadi republik yang demokrasi, dan ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bekerja di situ pun ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Yang terakhir ini Pak, kan terakhir tadi sudah banyak kita bahas ya. Yang terakhir itu jadi bagaimana sikap kita untuk berbisnis, beragama, dan bernegara biar seimbang gitu loh Pak. Bisa jalan seimbang itu kita gimana caranya bisa pokoknya seimbang itu Pak. Ya kalau kita sebagai warga sih memang wajib untuk menaati ataupun ya mengikuti ya apa aturan dan apa yang menjadi kebijakan dari pengelola negara dalam hal ini kan pemerintah gitu kan. Jadi sejauh memang tidak memberatkan, itu ya dijalankan saja. Ya seperti COVID kemarin,
Nah, iya, kan Ya. kemarin yang paling aneh itu Pak. Seperti COVID kemarin itu kan sebenarnya memang tidak harus ada satu kebijakan untuk mewajibkan gitu lah. Cuman kan gimana? Itu memang satu hal yang harus harus dilakukan pemerintah karena mungkin terkait dengan hubungan bernegara dengan negara lain gitu ya. Jadi setiap warga yang harus bepergian itu harus vaksin COVID satu sampai sekarang berapa nih booster kedua? Booster udah banyak 3 atau 4 Pak. Nah ya makanya itu kan sementara kan aktivitas yang masyarakat yang lain itu kan tidak sama gitu kan. Kalau mungkin yang mobilitasnya tinggi, sering keluar daerah, keluar negeri, nah itu monggo kalau memang harus vaksin dan diharuskan. Tapi kalau untuk warga-warga yang biasa untuk aktivitasnya hanya di lokalan dan bisa terjaga itu ya sebenarnya nggak harus sampai berkali-kali vaksin. Kalau kemarin yang jadi perdebatan kan kayak pas sholat itu Pak di apa namanya di jarak 1 meter itu. Nah itu kan antara kita kalau saya Pak ya, kalau misalnya kita aja kalau kerja kalau bisnis kan keluar kemana-mana juga biasanya berinteraksi dengan orang juga. Jadi malah salat disuruh jaga jarak gitu kan, pas dulu ini kan udah lewat Pak. Jadi nggak apa-apa kan, kan agak gimana ya, gitu apa-apa, dia pun gitu namanya ngobrol. Jadi kayak gitu-gitu mungkin kalau di kasus lain kan mungkin kita kayak yang belum ada kan, belum tahu kan, siapa tahu ada kasus-kasus mirip itu gimana menyikapinya. Kasus mirip gimana Bang? Yang kayak misalnya jaga jarak, itu kan diatur pemerintah untuk jaga jarak. Tapi kalau aku sendiri kemarin kan ya enggak Pak, kalau di masjidku enggak gitu. Sempat cuma seminggu apa berapa hari gitu. Nah, itu kan prinsipnya kan sama. Kalau yang jaga jarak itu kan dimaksudkan di masjid-masjid yang memang masjid transit kan. Artinya masjid-masjid yang misalnya masjid di dekat terminal gitu kan. Masjid di dekat bandara dan lainnya itu kan memang aktivitas orang atau jamaah yang masuk di masjid itu kan memang orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya kan, dari daerah mana mampir sholat. Nah itu monggo dipakai jarak nggak apa-apa. Yang jadi problem kan semua terus disamaratakan, digeneralisir kan. Dari semua masjid harus jaga jarak. Padahal kalau di kampung itu kan orangnya kan ya tidak itu aja lah. Itu saja kan. Kalau misalnya ada orang luar yang masuk itu kan yo bisa diketahui dan itu dan bisa dikondisikan. Kalau di rumah ibadah itu lebih bisa dikondisikan jamaahnya untuk diatur lah ya, kok diatur jamaahnya dekat pun nggak masalah. Terus cuci kan kalau di rumah di masjid misalnya kan kondisi bersih jamaah saya kena wudhu udah cuci tangan udah komplit juga nggak masalah kan sebenarnya. Nah yang repot itu kan di masjid rumah ibadah diberi aturan semacam itu, tapi sementara di mall di mall pasar malah buka pasar dengan itu malah berjubel-jubel dan nah ini kan jadi aneh gitu kan. Aneh itu aturannya kan jadi kontroversi, bisa seperti nggak logis gitu loh. Jadi tetap kita harus bisa memilih ya, memilih mana yang bagus untuk kita terapkan, walaupun kadang kayak peraturan pemerintah yang itu kan kalau menurut saya kurang tepat gitu kan Pak. Makanya kadang kalau yang itu kemarin dulu kan ibaratnya nggak tak jalani gitu. Terus kalau soal pajak tadi berarti kan ya karena kewajiban ya harus tetap dilakukan kalau udah memenuhi kan ada syarat-syarat juga untuk pajak itu. Kalau salah kan sekali per tahun
berapa puluh juta gitu, 50 juta atau berapa gitu. Ya, itu udah ada hitungannya kan kalau pajak. Misalnya pendapatan masyarakat yang masih sekian di bawahnya itu ya memang nggak kena pajak juga kan. Hanya yang misalnya omsetnya di bawah ini gitu kan, biasanya juga nggak kena pajak. Jadi hanya yang penghasilan atau omsetnya itu di atas sekian itu yang kena pajak, dan itu pun sebenarnya apa masih dalam kategori wajar kecil untuk pajak itu, kecuali memang pengusaha besar dengan aset yang ratusan triliun gitu atau ratusan miliar gitu kan, memang terasa mungkin pajak ya, memang terasa. Tapi kalau masih usaha kecil menengah itu kayaknya masih bisa dipahami lah. Cuman ya itu kadang kan kebijakan pajak dari pemerintah itu kan yo kadang rada kok rada sih agak mengagetkan gitu loh. Misalnya kemarin tukang bakso kena pajak, terus apa nih kan kesannya kok padahal yang dimaksud pemerintah itu tukang bakso yang sudah omsetnya itu cuman membahasakannya itu kan kadang mengagetkan masyarakat kecil, terus hal-hal kecil aja terus dipajaki gitu, apa nih yang sing dipajaki kemarin apa hal-hal kecil gitu kan. Yang online sih yang sekarang rame, yang jualan online dulu kan nggak kena pajak, yang tapi itu gimana Shopee itu sudah ditetapkan itu sudah ada beberapa sistemnya yang gimana? Kan kalau di marketplace itu kelihatan omsetnya per bulan gitu. berapa, jadi lebih enak malah sebenarnya kalau sama pemerintahnya. Dan kalau memang nggak pajak nanti dapat surat cinta dari kantor pajak. Ya. Terakhir ini Pak, tips dan saran untuk UMKM terutama khususnya Sukoharjo ini, bagaimana mengembangkan bisnisnya, mungkin ada saran dari sepuh kita. Ya intinya kalau UMKM itu yang penting kan istiqomah dan inovasi itu penting, karena beberapa saya perhatikan teman-teman UMKM yang ada di ya dimanapun ya. Saya lihat misalnya lewat jalan ada buka usaha baru gitu kan, kuliner misalnya, dengan kebiar awal itu wah gitu kan, lumayan gitu, pengunjung juga banyak, tapi begitu lewat 6 bulan kemudian hampir setahun, lewat setahun itu sudah kelihatan enggak, berarti kan nggak jalan. Artinya memang keuletan, kemudian kehati-hatian untuk memanage perusahaan atau usahanya, dan itu tadi inovasi. Kalau ada inovasi, insya Allah masih bisa eksis. Yang itu yang dekat SMP 1 itu, SMP 1 Sukoharjo yang timurnya itu jualan benda-benda antik gitu kan. Nah itu saya perhatikan malah eksis. Jadi yang dilihat gitu koyoknya kono ada wong moro mlebu beli dibawa pulang, itu nggak ada kayaknya. Tapi ternyata online-nya jalan bagus gitu. Itu yang di rumahan maksudnya? Di rumahan yang timur SMP 1 gitu. Benda-benda antik lucu-lucu itu eksis lama masih buah eksis kan, berarti bisa disimpulkan memang bagus kan. Kalau nggak bagus kan biasanya ya turun kemudian lenyap ya gitu. Jadi kembali lagi untuk UMKM memang poinnya adalah istiqomah, kemudian mematangkan manajemen, terus kehati-hatian dan inovasi, dan itu aja. Kalau itu bisa dijalankan, insya Allah eksis dan bisa berkembang gitu. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Terima kasih Pak Umar sebagai Ketua Umum Gelora Sukoharjo telah memberikan
banyak pengetahuan baru dan semoga bermanfaat untuk terutama saya dan teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.